Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kita yang kedua kali ini, Bu Nur akan memberikan materi lanjutan dari pembahasan rangkuman materi kita yang pertama itu, yaitu lebih tepatnya kepada yang berikut ini. Silahkan disimak. Nah, jadi yang kita bahas nanti itu adalah berkaitan dengan komposisi dua fungsi dan fungsi inverse. Jadi kita akan membahas berkaitan dengan fungsi, tetapi yang kita awali dulu materinya tidak langsung itu. Ini standar kompetensinya ya, dan kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran kita nantinya. Tetapi semuanya tentunya harus kita awali dengan dasar-dasar yang mendasari bagaimana kalian memahami bagaimana menentukan fungsi komposisi itu sendiri, dan lanjutannya nanti adalah menentukan fungsi inverse. Nah, kita awali dulu tentang bagaimanakah itu fungsi. Baik, seperti yang saya jelaskan di pertemuan awal bahwa relasi itu adalah hubungan, relasi khusus yang memetakan setiap unsur dari daerah asalnya dipasangkan dengan tepat satu unsur dari daerah hasil, itulah yang disebut dengan fungsi. Jadi sebuah diagram itu merupakan sebuah relasi dari A dan B. Apapun bentuk diagramnya itu adalah sebuah relasi. Hanya relasi saja, relasi atau hubungan. Tetapi kita akan mempelajari relasi yang lebih khusus lagi yang disebut dengan sebuah fungsi. Apa itu? Fungsi itu merupakan relasi juga di mana setiap unsur dari daerah asalnya dipasangkan dengan tepat satu unsur dari daerah hasil. Kemudian ini saya gambarkan, ini himpunan A, yang di sini himpunan B, ini F, itu adalah proses pemasangan ya. Domain itu adalah daerah asal dari himpunan A ini, kodomain daerah kawan, anggota-anggota dari himpunan B, ring daerah hasil yang terkena panah ini. Karena apa tadi yang disebut fungsi adalah memetakan setiap pasangan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dengan memiliki tepat satu unsur dari daerah hasilnya itu tadi. Apakah mungkin misalnya daerah kawan hasilnya sama dengan daerah hasil? Sangat mungkin sekali. Ya, sangat mungkin sekali. Jadi daerah kawan semuanya merupakan daerah hasil. Tapi boleh juga bahwa daerah hasil itu merupakan ini bagian dari daerah kodomain atau daerah kawan. Yang penting kamu bisa memahami bahwa sebuah relasi khusus itu ada yang disebut dengan sebuah fungsi. Ketentuannya yang bagaimana? Nah, yang seperti ini. Oke, kita lanjut. Yang disebut dengan ring atau daerah hasil. Jika F memetakan X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B, dikatakan Y ini adalah peta atau hasil dari X. Ditulis F memetakan X ke Y, ini F, fungsi F ya, memetakan setiap X ke Y, atau ditulis sebagai Y sama dengan F. X ini menyatakan sebuah fungsi, sebuah aturan dari fungsi itu. Himpunan Y anggota B yang merupakan peta dari X anggota A, jadi yang kodomain tadi itu disebut ring atau daerah hasil. Bisa jadi daerah hasil merupakan anggota dari semua kodomain atau daerah kawan, seperti yang Bu Nur bilang itu ya. Itu tentang ring atau daerah hasil. Jadi kita sudah mengetahui apa itu yang disebut domain, kodomain, dan yang disebut dengan ring atau daerah hasil. Oke, lanjut. Contoh, perhatikan gambar pemetaan berikut. Himpunan A, anggotanya A, B, C, D. A dipasangkan dengan 1, B dengan 2, C dengan 3, D dengan 4. Nah, 5 ini di anggota himpunan B ternyata dia tidak memiliki pasangan. Tidak masalah, ini adalah fungsi, memenuhi kriteria dari sebuah fungsi. Karena apa? Setiap anggota himpunan A sudah dipasangkan dengan satu dari anggota dari himpunan B. Nah, bisa ditulis fungsi dalam diagram ini namanya diagram panah ya.
F memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Domainnya adalah himpunan A, ini domainnya A, B, C, D. Kodomainnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ringnya apa? Ini ada tambahannya saja nih ya. Jadi kalau B-nya itu kodomain, apa ringnya? Ringnya ini 1, 2, 3, dan 4. Tuh. Berikutnya contoh soal. Nah, sekarang kita menentukan hasil dari pemetaan sebuah fungsi. Jadi ini diketahui pemetaan dari fungsi f dari D domain ke R itu ring, dan aturan fungsi yang berlaku adalah fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Hitunglah f-3, f-1, dan f3. Oke, sekarang kita jawab. Berapakah nilai dari fx? X-nya diganti min 3. Kita punya fx-nya ini, x kuadrat min 1. Kita substitusikan x-nya min 3, maka didapat ini min 3 kuadrat. Ini kan diganti min 3 ya. Min 3 dikuadratkan dikurangi 1. Oke, min 3 kuadrat itu 9. 9 dikurangi 1 adalah 8. Kalau x-nya diganti min 1, sama caranya. Min 1 kuadrat dikurangi 1. Min 1 kuadrat nilainya 1. 1 kurangi 1 nilainya 0. Kemudian yang 3 bagaimana? F3 itu didapat dari 3 pangkat 2 dikurangi 1. 3 pangkat 2 nilainya 9 dikurangi 1. 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Jadi kamu tinggal mensubstitusikan nilai-nilai yang diminta ini kepada fungsi yang diketahui. Ya, fungsi yang diketahui kan seperti itu. Baik, saya lanjut. Nanti kalau tidak paham dalam penjelasan saya di video bisa ditanyakan ya. Kemudian contoh soal yang berikutnya. Diketahui fungsi f sama dari D ke R. F memetakan D ke R dengan aturan masih sama x kuadrat min 1. Jika diketahui FA sama dengan 15, tentukan nilai A yang memenuhi ini tadi. Kita punya fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Kemudian di sini diketahui ini FA sama dengan 15. FA sama dengan 15, kita tuliskan di sini FA sama dengan, kita ganti X-nya dengan A. Berarti FA sama dengan A pangkat 2 dikurangi 1. Oke. FA-nya piro? 15 kan ini ditulis. 15 sama dengan ini tetap A kuadrat min 1. Ini kita pindah ruas boleh. Ini A kuadrat. Berarti 15. Ini min 1. Kalau saya pindah ke kiri kan menjadi positif 1. Berarti A kuadrat sama dengan 15 ditambah 1. A kuadrat sama dengan 16. A sama dengan, jangan lupa kalau di sini ada kuadrat, A kuadrat sama dengan 16. Maka untuk mencari A itu berikan tanda plus minus. Plus minus dari akar 16. Akar 16 nilainya adalah 4. Berarti plus minus 4. Mengapa plus minus? Coba kalau kita substitusi. Plus minus kan ada 2 berarti. 4 dan negatif 4. 4 kuadrat berapa? Oh, 16 kan? 4 kuadrat 16. Min 4 kuadrat kan juga 16. Nah, jangan lupa. Sehingga kalau ada bentuk di sini kuadrat, sini ada sebuah konstanta bilangan begini, A kuadrat sama dengan 16, jangan lupa taruh plus minusnya. Jadi nilai A yang memenuhi adalah plus minus akar 16. Akar 16 nilainya 4, jadi A-nya adalah 4 atau A sama dengan min 4. Jangan lupa anak-anak yo, biasanya lali nduk kene iki A kuadrat 16, ane moro papat gitu aja. Ada 2 jawaban, 4 dan min 4. Baik. Nah, sekarang sifat fungsi. Yang pertama, fungsi surjektif. Biar saya bacakan ini. Fungsi A, fungsi F memetakan dari himpunan A ke himpunan B itu disebut fungsi onto atau surjektif jika setiap anggota B mempunyai pasangan anggota A. Ingat, yang kuning ini. B, setiap B nentek ngono lho, istilah ya. B ini kudu entek. Ya, B ini kudu entek. Jika setiap anggota B iki mempunyai pasangan anggota di A dan pasangannya piro nang A? Hanyalah 1. Begitu. Oh, maaf, boleh tidak 1 ya, tapi cuma A pasangannya ke B lah 1 A. A misalnya gini, ini pasangannya kan dengan ini dengan itu, yang ini dengan 1. Jadi A ini pasangannya di B harus 1, A pasangannya di B harus 1, tetapi B pasangannya di A tidak harus 1, boleh mendua. Ini kan mendua ini.
baca dari B boleh mendua, tapi kalau dibaca dari A, dia A pasangannya harus 1. Paham maksud saya ya? Nek diwaca teko A yang disebut fungsi surjektif, pasangannya nok B harus 1. Nek diwaca teko B, B pasangannya di A tidak harus 1. Boleh tidak 1. Ini kan pasangannya 2 ini. Kalau dibaca dari B, sehingga dikatakan jika setiap anggota B mempunyai pasangan anggota di A, apa boleh lebih dari 1? Boleh, ini boleh. Oke, itu yang disebut dengan fungsi surjektif. Berikutnya, nah, ini fungsi injektif atau fungsi 1-1. Fungsi F memetakan dari A ke B disebut 1-1 jika anggota B yang mempunyai pasangan dengan anggota A, maka pasangannya harus hanyalah 1. Nek surjektif mau, boleh pasangannya dari B tidak 1. Tetapi kalau namanya 1-1, maka pasangannya harus 1-1-1 semuanya. Jadi nggak boleh mendua. Ya, nggak boleh mendua. A pasangannya nang B juga harus 1, B nang A juga harus 1. Apakah boleh B-nya sisa? Boleh. B-nya yang boleh sisa, tetapi A-nya tidak boleh. Karena A-nya kalau sisa nanti bukan lagi sebuah fungsi. Ya, jadi A-nya harus habis, B-nya tidak harus habis, boleh. Tetapi pasangannya harus 1/1, tidak boleh mendua, mentiga, dan seterusnya. Begitu ya. Berikutnya, itu fungsi 1-1. Yang berikutnya, yang disebut dengan fungsi korespondensi 1-1 atau dikenal dengan nama fungsi bijektif. Jadi fungsi F memetakan dari A ke B disebut korespondensi 1-1 atau fungsi 1-1 jika fungsi tersebut memenuhi dua syarat tadi, memenuhi surjektif sekaligus memenuhi injektif. Jadi kalau memenuhi dua-duanya berarti pasangannya tidak boleh mendua dan B-nya juga harus habis, tidak boleh mendua dan harus habis. Itu baru yang dinamakan korespondensi 1-1 atau yang dikenal dengan nama bijektif. Ini kan satu kan pasangannya loh, B ini entek ya Wan, ya kan? Itu baru yang namanya korespondensi 1-1. Baik anak-anak, yang saya kenalkan tentang sifat fungsi 3 itu saja untuk mendasari pemahaman kalian bagaimana nanti, karena untuk menentukan fungsi lanjutan dari komposisi yaitu fungsi inverse, maka fungsi itu haruslah fungsi 1-1. Ya, fungsinya harus korespondensi 1-1, harus bijektif begitu. Jadi kalian harus paham apa sih bijektif, apa surjektif, apa injektif begitu. Cukup 3 itu aja yang saya kenalkan. Nah, berkaitan dengan itu saya jelaskan beberapa hal yang latihan-latihan di depan tadi silahkan untuk dipahami dan dikerjakan. Kemudian kalau sudah latihan soal yang saya tulis di slide ini silahkan untuk dikerjakan. Lihat di buku paket kalian halaman itu, kerjakan nomor 1C dan 2C. Tentukan nilai dari F10 jika diketahui Fx-nya sekian. Nah, gampang kan? Nanti apabila kamu kesulitan dalam memahami materi, silahkan tanyakan kepada saya. Boleh telepon, boleh melalui WA dan seterusnya. Saya sangat senang sekali. Kemudian untuk pembahasan latihan soal yang kamu tulis di buku, nanti silahkan dipoto. Hasilnya silahkan diupload di form yang Bu Nur berikan ya. Nanti linknya silahkan dilihat di grup. Itu saja mungkin yang bisa kita bahas untuk kesempatan saat ini. Semoga kalian tetap bersemangat dalam belajar, upayakan peningkatan dalam mutu belajarnya, mutu penilaiannya juga ditingkatkan. Nek kemarin jarang mengisi presensi, sekarang tolong diisi biar grade nilai matematika umumnya untuk 11, 10 IPS naik ya. Jadi upayakan semester kedua tidak muncul lagi nilai C ya. Jadi karena apa anak-anak, nilai 80, 81, 82 itu masih C. Kamu baru masuk nilai dengan predikat B itu kalau nilainya 83. Jadi kalau awal-awal ini mungkin masih 78, 79, oke enggak masalah. Semester 2 mohon untuk ditingkatkan. Caranya bagaimana? Rajinlah untuk mengirim tugas, mengirim presensi dan seterusnya. Ya. Karena dalam pembelajaran daring kami hanya bisa memantau melalui itu. Kalau kamu sama sekali tidak kirim, apa yang harus kami masukkan dalam penilaian? Kan tidak ada. Itu menunjukkan kamu sudah tidak serius itu. Ya, upayakan untuk lebih baik lagi. Semakin semester semakin tinggi, semangatnya juga harus ditambah. Tetap semangat anak-anakku semuanya. Kita akhiri pembelajaran dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.